karomah Imam Ghazali ketika belajar dan mendapatkan ilmu laduni sehingga bergelar Hujatul Islam. Imam Ghazali adalah ulama yang zuhud dan dibalik kesuksesannya itu banyak kisah perjuangan tentang beliau dikala menuntut ilmu dan menuliskan kitab. Imam Ghazali tak selalu mendapatkan pujian di dalam kehidupannya, tapi beliau sering pula mendapatkan hinaan. Namun di balik perjuangannya tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari perjuangannya di dalam mencari dan kemudian menuntut ilmu. Tanpa kegigihan serta sikap istiqomah tersebut, tentu kita tak akan mengenal segala pemikirannya lewat karya-karya besar hasil perenungannya. Dari akun YouTube Tafakur Fidin Bondowoso Network mengutipkan kisah Imam Ghazali yang memiliki karomah berupa ilmu laduni tersebut. Imam Ghazali memiliki banyak gelar, diantaranya adalah Hujatul Islam atau pembela Islam, Zainuddin atau hiasan agama, Bahrun Mughriq atau samudra yang menghanyutkan, dan masih banyak lagi. Kehidupan Imam Ghazali sangatlah jauh dikatakan cukup, tapi beliau tetap bersabar dalam menghadapinya. Di bawah bimbingan seorang sufi, Imam Ghazali tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sebanyak-banyaknya. Imam Ghazali belajar agama pada Syekh Ahmad bin Muhammad Razkafi, dan setelah merasa cukup belajar dengannya, beliau pergi melanjutkan mencari ilmu ke Juzan. Imam Ghazali kemudian belajar dari Abu Nars Ismaili, dan setelah lulus studi di Tus dan Jurjan itu, Imam Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur dan bermukim di sana. Kemudian beliau belajar dengan Syekh Al-Juwani yang dikenal dengan gelarnya Imamul Haramain, seorang ulama terkenal dengan ilmunya yang dalam. Dari Imamul Haramain inilah Imam Ghazali belajar tentang ilmu kalam, ilmu ushul, mazhab fikih, retorika, tasawuf, dan filsafat. Pada tahun 1091 Masehi atau 484 Hijriah, setelah beberapa tahun belajar dengan beliau, Imam Ghazali diangkat menjadi guru besar di Universitas Nidhamiyah Baghdad. Kemudian Imam Ghazali diam-diam meninggalkan Baghdad menuju Syam karena ingin menenangkan diri dari keraguan dan kegundahan hatinya. Selanjutnya setelah dari situ perjalanannya dalam menimba ilmu dan menghasilkan karya terus berlangsung. Namun beliau tak akan pernah lupa, begitupun setiap orang yang mengenalnya, bahwa guru awalnya di dunia tasawuf adalah seorang tukang sol sepatu bernama Syekh Al-Uski Al-Khurazi. Imam Ghazali berguru dengan ulama tersebut direkomendasikan oleh saudara kandungnya yang bernama Ahmad. Saya ingin belajar kepada Tuan, kata Imam Ghazali ketika bertemu dengan Syekh Al-Uski. Bisa jadi engkau tidak akan kuat menerima perintah-perintahku jika engkau belajar kepadaku, jawab Syekh Al-Uski. Kemudian Imam Ghazali menjawab, insya Allah saya kuat menerima perintah. Mendengar tekad itu, Syekh Al-Uksi kemudian berkata, baiklah kalau begitu maka sekarang bersihkan lantai ini. Kemudian beliau hendak membersihkan lantai itu dengan sapu. Namun sebelum dimulai, Syekh meminta supaya Imam Ghazali membersihkan kotoran di lantai menggunakan tangan. Imam Ghazali memenuhi perintah gurunya tersebut tanpa protes dan langsung mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh. Karena kotorannya cukup banyak, Imam Ghazali terlihat berhati-hati dan menghindari kotoran, dan Syekh Al-Utsi melihat itu. Kemudian menyuruhnya untuk membersihkan semua itu menggunakan bajunya. Tanpa banyak melawan, Imam Ghazali menurut dan mengerjakannya dengan tulus. Saat akan memulai, tiba-tiba Syekh melarang dan memerintahkannya untuk pulang. Imam Ghazali tetap menurut dan tanpa sadar ia tiba-tiba merasakan telah mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Syekh. Seluruh ilmunya seakan berpindah begitu saja. Allah telah memberikan ilmu laduni yang diperolehnya karena ketulusan serta kebersihan hatinya di dalam mengikuti perintah gurunya. Hingga kemudian di dalam setiap menuntut ilmu, Imam Ghazali selalu mendapatkan kemudahan hingga kerap dipuji kecerdasannya oleh banyak orang hingga saat ini. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.